Halo bosku, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan selalu berbahagia. Kali ini gue mau cerita kisah horor yang dialami oleh sepasang suami istri. Ceritanya begini. Rumah itu tampak biasa saja dari luar. Besar, hijau, dan kuning. Terhimpit di tengah pemukiman padat, dikelilingi rumah-rumah lain yang berpenghuni. Namun sejak pertama kali melangkah masuk, Ani merasakan hawa yang ganjil, dingin. Bukan sekedar dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang, seolah-olah rumah itu tak menginginkan kehadiran mereka. Ani sedang hamil tua saat itu. Bersama suaminya, mereka membawa ibu Ani yang telah lama menjada untuk tinggal bersama. Rumah itu luas, memiliki garasi lebar, ruang tamu yang kami sulap menjadi kamar untuk ibu, lalu kamar kami sendiri, ruang keluarga, dapur yang panjang, dan di ujungnya kamar mandi yang kelam. Di dapur ada sebuah lubang besar di langit-langit. Mungkin pemilik sebelumnya sengaja membiarkannya terbuka karena sistem listrik di rumah ini memang buruk. Seringkali listrik padam tanpa alasan yang jelas. Lampu kamar mandi bahkan pernah meledak dan memadamkan seluruh rumah. Tapi yang paling aneh adalah lampu di beberapa titik. Di depan rumah, garasi, dan dekat kamar mandi selalu mati total. Berulang kali mereka menggantinya dengan berbagai merek dan watt berbeda, namun tetap saja tak menyala. Lama-kelamaan, ibu mulai sering sakit. 2 tahun tinggal di sana, ia harus menjalani 2 operasi. Sakitnya datang begitu tiba-tiba, benjolan di leher, tubuh yang melemah hingga tak bisa bangun dari kasur. Akhirnya, ia memilih pulang kampung untuk menjalani pengobatan. Sebelum pergi, ibu sempat bercerita tentang sesuatu yang pernah dilihatnya. Malam itu, pukul 1 dini hari, ia masih duduk di ruang keluarga menonton televisi. Ani dan suaminya sudah lama terlelap di kamar. Saat ia hendak masuk ke kamarnya, ia melihat seseorang atau sesuatu jongkok di atas kasurnya. Makhluk itu perlahan mundur, lalu menghilang begitu saja. Bukan hanya ibu yang melihat hal aneh. Seorang teman yang pernah berkunjung ke rumah mereka mendadak pulang dengan wajah pucat. Keesok harinya, ia bercerita bahwa ia melihat sosok tinggi besar berdiri di sebelah kamar mandi, tepat di tempat di mana lampu selalu padam. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang seharusnya tak terlihat oleh mata manusia biasa. Dulu, di sisi kamar mandi itu ada jendela yang terhubung ke ruang keluarga. Tapi pemilik sebelumnya menutupnya dengan tembok. Seolah-olah ada sesuatu di sana yang harus dikurung, atau sesuatu yang tak boleh mengintip keluar. Semakin lama mereka tinggal di sana, semakin banyak kejadian aneh terjadi. Ani sering merasa rumah itu selalu hidup, atau mungkin ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Setiap kali Ani merapikan rumah, hanya butuh beberapa jam sebelum semuanya kembali berantakan. Baju yang sudah rapi tiba-tiba berhamburan di lantai. Sampah yang sudah ia kumpulkan kembali berserakan. Setelah ibu pergi, Ani merasa rumah ini terlalu dingin, terlalu sepi meski mereka bertiga tinggal di sana. Ketika suaminya bekerja, Ani sering mengungsi ke rumah teman. Ani terlalu takut untuk sendirian. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pindah. Rumah baru mereka lebih kecil tapi terasa begitu hangat. Ani bahkan lebih nyaman di rumah daripada keluar untuk mengobrol dengan tetangga. Ani betah dan Ani merasa aman. Beberapa waktu setelah pindah, suaminya akhirnya bercerita. Ia mengaku selama di rumah hijau itu,
ia mengalami hal-hal yang tak pernah diceritakannya kepada Ani. Suatu malam, ia tertidur di ruang keluarga. Saat terbangun, ia merasa ada yang menarik kakinya. Tarikan itu begitu kuat, menyeretnya hingga hampir ke pintu depan sebelum akhirnya terhenti. Lalu ada kejadian lain. Suatu malam setelah ia selesai buang air kecil, ia mendongak ke atas, ke arah lubang di langit-langit dapur. Di sana, di dalam kegelapan, sepasang mata merah menatapnya tajam. Untungnya, ia baru menceritakan ini setelah mereka pindah. Tapi terkadang, Ani masih memimpikan rumah itu. Dalam mimpinya, Ani masih tinggal di sana. Dan di dalam rumah hijau itu, Ani tahu mereka masih ada, menunggu. Oke, sekian dulu cerita dari gue. Sekian dan terima kasih.